Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Haniatus Naidah dengan NIM 242300249. Di sini saya akan membawakan topik tentang kebijakan ekonomi internasional dengan materi yaitu pengaruh kebijakan proteksionisme terhadap hubungan perdagangan antar negara. Sebelumnya, pengertian ekonomi dan bisnis internasional yaitu seluruh aktivitas perdagangan, investasi, dan operasional dengan ekspor, impor, waralaba, lisensi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk memperoleh keuntungan dan memperluas pasar. Apa itu proteksionisme? Proteksionisme yaitu kebijakan perdagangan antar negara melalui berbagai cara dengan penerapan tarif terhadap barang impor, pembatasan kuota barang, dan peraturan lainnya dengan tujuan untuk membatasi impor dan pengambilan pasar bisnis oleh pihak asing. Akhir-akhir ini, hubungan negara didasarkan pada kerjasama multilateral di bawah pengawasan World Trade Organization atau lebih disingkat WTO. WTO menjamin akses anggotanya terhadap pasar eksternal, khususnya pasar negara di Amerika Serikat. Suatu negara dianggap sebagai free trade jika negara tersebut mendapatkan keuntungan dari kebijakan perdagangan dengan negara lain tanpa menimbulkan kerugian dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Dampak kebijakan ini akan lebih terasa di negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar. Hal ini karena kemampuan negara dalam harga mempengaruhi free trade yang bergantung pada perjanjian perdagangan negara lain tersebut. Nah, selanjutnya itu dampak kebijakan proteksionisme terhadap hubungan perdagangan antar negara, yaitu yang pertama, penurunan impor. Tahu sendiri kan, impor itu suatu kegiatan strategis pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pembelian barang dari negara lain, tapi juga berupa pemasukan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Yang kedua, retalisasi dalam kerangka penyelesaian sengketa perdagangan di WTO. Retalisasi menjadi instrumen penting sebagai upaya terakhir untuk mencapai keadilan dan kepatuhan terhadap aturan yang disepakati. Yang ketiga, dampak dalam keseimbangan perdagangan dengan cara membatasi ketersediaan produk impor, memperkuat pasar domestik, mempercepat pengembangan industri domestik, mempercepat pengembangan teknologi industri, dan mempercepat pengembangan SDM, dan juga mempengaruhi keseimbangan perdagangan negatif yang dari impor. Terus yang terakhir, yang keempat, dalam konteks politik, kebijakan proteksionisme merupakan hasil dari dinamika politik domestik yang kompleks. Namun kemungkinan akan memicu ketegangan internasional dan merusak hubungan diplomatik dengan mitra perdagangan. Yang kelima, dari segi sosial, memiliki dampak yang beragam pada masyarakat. Meskipun beberapa masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap industri dalam negeri, tapi kelompok lainnya dapat menderita akibat dari peningkatan biaya barang konsumen atau dampak negatif dari lapangan kerja. Ya, di sini ada contoh kasus. Selanjutnya ada contoh kasus yaitu kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Cina. Penerapan kebijakan ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, impor AS dan ERC yang besar berlanjut selama beberapa dekade terakhir menciptakan defisit perdagangan yang signifikan. Defisit dapat mengganggu keamanan dan kepentingan AS. Kedua, kekhawatiran keamanan AS terkait kepemilikan sekuritas AS oleh ERC karena dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan bagi ekonomi ERC. Selanjutnya, meningkatnya pengangguran di AS akibat perpindahan pekerjaan ke ERC, serta pelemahan mata uang AS terhadap ERC. Kesimpulannya dari materi hari ini, materi tersebut yaitu kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Kebanyakan negara maju yang sekarang mendukung perdagangan bebas pernah menerapkan proteksionisme, seperti penetapan tarif dan subsidi untuk pengembangan industri mereka. Sebagai besar negara kapitalis maju telah menerapkan proteksionisme untuk melindungi dan mempromosikan industrinya pada fase awal seperti di negara Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Swedia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi tersebut.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.